Halo anak-anak, apa kabar? Sudah siapkah kalian untuk belajar kali ini? Jangan bosan ya. Bertemu lagi dengan Bu Guru kali ini dalam materi yang berbeda, analisa isi teks debat. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini, siswa mampu menganalisa isi teks debat. Nah anak-anak, sekarang saatnya kita memulai pelajaran kita. Menganalisa isi teks debat, kita sudah seringkali mendengar kata debat. Debat ini merupakan suatu keadaan yang terjadi antara dua belah pihak yang saling beradu argumentasi antar dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mencapai kemenangan tentang masalah yang diperdebatkan. Dengan kata lain, debat juga ini merupakan pertukaran pendapat mengenai isu atau sesuatu hal yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah anak-anak, menurut pendapat dari Feby Lestari pada tahun 2018 dalam debat, berpikir kritis, berwawasan luas, persuasif, argumentatif, debat merupakan sebuah aktivitas untuk membahas sesuatu dan mempertahankan pendapat. Dengan disertai alasan atau bukti, bahkan untuk meyakinkan orang lain akan sebuah kebenaran dari pendapatnya dalam. Hal ini pun tentunya ini diperlukan kemahiran untuk menggiring orang lain agar bisa memahami pemikiran dan pandangan mereka. Debat adalah merupakan sebuah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat dari kedua belah pihak yang melakukan debat. Debat mempunyai tujuan menyampaikan serta mempertahankan argumen. Argumen yang disampaikan tentunya berkualitas serta disampaikan berdasarkan bukti, fakta serta pendapat yang masuk di akal sehat. Menganalisa pendapat tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral dalam debat. A. Tim afirmasi. Saya sebagai bagian dari pihak yang pro menyetujui bahwa setiap anak lulusan dari STM seharusnya lebih mudah untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Karena menurut pandangan saya, anak sekolah lulusan STM sudah dibekali keterampilan khusus yang memang dipersiapkan untuk terjun dalam dunia kerja. B. Tim oposisi. Saya sebagai bagian dari pihak yang kontra kurang sependapat dengan pandangan yang menyatakan bahwa anak lulusan STM harus lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Karena menurut pendapat saya, jika seseorang di tempat yang baik haruslah lulusan berpendidikan tinggi. Karena seseorang yang berpendidikan tinggi lebih mempunyai ilmu yang jauh lebih spesifik. C. Tim netral. Saya sebagai bagian dari tim netral berpandangan bahwa suatu pekerjaan akan mudah didapatkan jika seseorang yang lulusan dari STM ataupun dari sekolah tinggi. Karena menurut saya, sebuah pekerjaan bisa langsung diperoleh jika seseorang itu tekun dalam mencari pekerjaan yang tepat untuk dirinya. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengidentifikasi kebahasaan teks debat. Dalam mengidentifikasi kebahasaan teks debat sebelumnya, kita perlu mengetahui berbagai jenis dari teks debat. Teks debat dibagi menjadi dua, yaitu teks debat ilmiah dan juga teks debat kusir. 1. Debat ilmiah. Pada debat ilmiah menggunakan kebahasaan yang baku dan bersifat ilmiah. Hal ini dikarenakan untuk menghindari kesalahpahaman atau salah persepsi yang digunakan baik dalam bentuk bahasa lisan maupun tulisan. Selain daripada itu, dalam debat ilmiah kelengkapan serta kecermatan dan kejelasan dalam pengungkapan ide harus lebih diperhatikan. Dan berikut ini merupakan ciri dari ragam bahasa ilmiah. Yang pertama, pembentukan kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf. Yang kedua, sesuai fakta dan diterima dengan akal sehat atau logis. Yang ketiga, penggunaan diksi. Dan keempat, memiliki makna sebenarnya atau denotatif. Yang kedua adalah debat kusir. Dalam debat kusir sangat jelas mempunyai tujuan untuk bisa mengalahkan pendapat atau pandangan dari pihak lain dengan tidak mempermuliakan tentang kebenaran dari argumen yang disampaikan. Selanjutnya, pengembangan isi debat. Anak-anak, berikut ini kita akan mempelajari cara berdebat dengan menggunakan bahasa baku. Perhatikanlah materi berikut ini ya.
1. Penyusunan mosi atau isu. Yang dimaksud dengan mosi adalah sebuah judul dari perdebatan yang akan diargumentasikan. Mosi harus bisa dirumuskan dengan baik dan saksama sebelum melaksanakan debat. Dalam menyusun mosi seharusnya bisa sesuai dengan permasalahan yang sedang hangat diperbincangkan. Dengan tujuan ini agar setiap anggota dari tim debat mudah mencari data, sehingga masyarakat juga lebih mudah memahami isi dari esensi yang disampaikan dalam debat tersebut. Penyusunan pendapat untuk mendukung atau menolak mosi. Dalam penyusunan pendapat dalam teks debat seharusnya bisa lebih sesuai dengan mosi. Dalam teks debat juga seharusnya terdapat pendapat yang mendukung serta pendapat yang menolak, atau dengan kata lain yaitu pro dan kontra dalam berpendapat. Sebuah pendapat yang baik haruslah mampu menggunakan argumen yang jelas. Artinya penyampaian dari argumen juga harus jelas alasannya suatu sudut pandang tertentu sehingga bisa diterima dan logis. Indonesia mengirim 12 orang siswa perwakilan dalam ajang debat dalam bahasa Inggris internasional atau World Scholars Cup atau WSC. Acara ini diselenggarakan di Universitas Talenta Amerika Serikat. Ke-12 orang yang mewakili tim Indonesia tersebut berasal dari siswa SMP dan siswa SMA dari Global Sevilla Puri Indah Jakarta. Fitri Krisnawati yang merupakan kepala sekolah dari Global Sevilla Puri Indah Jakarta mengatakan, "Kami tidak pernah mengira jika bisa membawa puluhan medali. Awalnya kami hanya menargetkan 1 atau 2 medali saja." Dikutip pada Jumat 13 Januari 2017. Perlombaan terbagi atas debat lisan dan tulisan secara individual dan juga grup. Fitri juga menambahkan bahwa prestasi ini menunjukkan pada dunia bahwa kemampuan bahasa Inggris siswa Indonesia ini sangat baik. Kemampuan bahasa asing menjadi hal yang tidak bisa dielukan lagi, kata dia. Sebanyak 12 siswa yang berhasil meraih medali adalah Julius Owen Suherman yang berhasil mengumpulkan 12 medali, Alexandra Anissa Angelica Marta, Basilika Otto Suherman, Wirayuda Hendro Gunawan, Morgan Thomas Combs, Bianca Evangelista Cahyadi ini mendapatkan 3 medali, Evan Haryo Widyatna, Adler Deselerasi, ada juga Aur Elia Vidiani Sidin, Yasade Anavira Cokro Aminoto, dan juga Kenny Kusnadi. Sementara itu, Direktur Global Sevilla, Rubertus Budi Setiono ini menjelaskan bahwa pihaknya mengikuti WSC karena ingin memberikan peluang kepada anak didiknya melihat dunia. Kami ingin siswa tidak jago kandang tetapi bisa bertarung dengan siswa terbaik dari seluruh negara, ucapnya. Prestasi yang diraih para pemenang dapat menambah portofolio untuk masuk ke universitas yang bergengsi. Pelaksanaan debat. Dalam pelaksanaan debat ini seharusnya bisa sesuai dengan tata cara pelaksanaan debat. Jenis dari debat diantaranya adalah debat parlemen atau majelis yang merupakan debat yang terjadi pada tatanan eksekutif, yudikatif maupun legislatif dalam sebuah negara. Dalam hal ini perdebatan membahas tentang tatanan dari negara itu sendiri. Debat pemeriksaan ulangan di mana debat ini tujuannya untuk mengetahui sebuah kebenaran dan argumentasi yang disampaikannya pun hanya bertujuan untuk melakukan pemeriksaan atau mereka ulang. Dan biasanya debat seperti ini anak-anak terjadi dalam sebuah persidangan yang terjadi antara pengacara dan jaksa dalam sebuah pengadilan. Sedangkan dalam debat formal konvensional atau debat pendidikan, di mana debat ini terdiri dari kelompok yang saling beradu argumentasi membahas suatu isu. Dalam debat ini lebih dititik beratkan pada suatu pengembangan serta kemampuan. Tata cara pelaksanaan debat itu sendiri adalah sebagai berikut anak-anak. 1. Terdapat 2 tim yang terbagi menjadi tim yang pro dan tim yang kontra dalam setiap pertandingan debat yang menjadi peserta. 2. Penentuan tim pro dan kontra berdasarkan penyusunan dari argumen yang akan diperdebatkan. 3. Setiap tim terdiri dari 3 orang pembicara. Dan 4. Setiap anggota yang menjadi bagian dari tim pembicara tidak diperkenankan menjadi pembicara yang berkesimpulan.
Dan yang kelima, anak-anak, setiap anggota dari kedua tim diharuskan melakukan interupsi. Nah, anak-anak, unsur-unsur dari debat itu sendiri ini terdiri dari 1. Mosi, isu, permasalahan, atau tema yang akan diangkat. Yang kedua, tim alternatif. Yang ketiga, tim negatif, oposisi atau kontra. Yang keempat, tim netral. Yang kelima, moderator. Dan yang keenam, notulen. Menganalisa isi dan menyusun permasalahan, sudut pandang, dan argumen dalam debat. Anak-anak, debat adalah pembahasan mengenai isu tertentu dengan cara bertukar pendapat yang disertai dengan alasan-alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing dari peserta debat. Debat juga sering disebut sebagai media penyampaian pendapat yang berupa sangkalan-sangkalan ataupun berpihak yang disertai dengan alasan-alasan yang mendukung. Debat ini biasanya juga dilakukan oleh 2 orang atau lebih, baik dalam bentuk kelompok maupun perorangan, dan umumnya dilakukan secara langsung melalui komunikasi secara lisan. Seperti halnya debat yang dilakukan dalam sidang DPR, MPR, maupun debat yang dilakukan oleh calon pemimpin daerah maupun calon kepala negara. Namun, debat itu sendiri bisa dilakukan dalam bentuk tulisan dalam media surat kabar, misalnya yang sering disebut juga dengan polemik. Tidak hanya itu, jika kita perhatikan pada masa era teknologi seperti sekarang ini, di mana orang lebih banyak menggunakan media sosial sebagai sarana untuk melakukan debat secara terbuka yang bisa disaksikan oleh hampir semua pemanggungan media sosial. Inti dari perdebatan itu sendiri dilakukan dikarenakan terdapat isu atau permasalahan yang diperdebatkan oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini kedua belah pihak baik yang pro maupun yang kontra anak-anak terhadap isu atau permasalahan ini akan menguatkan pendapat berdasarkan sudut pandang dari mereka sendiri. 1. Isu. Isu merupakan sebuah topik utama, tema atau permasalahan yang diperdebatkan yang dikenal juga dengan mosi. Bagian pengantar dari teks debat itu sendiri adalah isu itu sendiri. Isu dapat disebut juga dengan rumor atau desas-desus yang merupakan konsekuensi atas beberapa tindakan yang dilakukan oleh satu atau beberapa pihak yang dapat menghasilkan negosiasi dan penyelesaian. Nah, anak-anak, sedangkan menurut KBBI, isu ini merupakan masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi. Mosi atau isu ini biasanya berupa satu kalimat utuh, minimal berisi subjek, predikat, dan juga objek. Pada bagian pengantar dalam struktur teks debat yang berisikan tentang penjelasan mengenai posisi afirmasi atau oposisi penyampaian debat mengenai mosi. Dengan penegasan posisi itu, debat ini mampu disampaikan dengan memberi permulaan yang berupa gambaran umum atas isu yang diangkat. 2. Argumen. Dalam argumen ini dijelaskan berbagai alasan dari pihak pro dan juga kontra mengenai persetujuan maupun sanggahan akan masalah yang diperdebatkan. Pengungkapan fakta dan bukti ini harus disertai dengan alasan yang logis dan harus sejalan dengan argumen yang disampaikan. Argumen merupakan sebuah alasan yang juga digunakan dalam mendukung ataupun menolak sebuah pendapat. Dalam hal ini, mereka mengemukakan berbagai pendapat yang didasarkan pada sudut pandang mereka masing-masing. 3. Simpulan. Pada bagian ini merupakan sebuah penegasan kembali mengenai posisi si penyampai debat dalam mosi yang diangkat. Simpulan juga merupakan bagian pendapat akhir yang didasarkan pada uraian sebelumnya. Pada bagian ini juga berisikan tentang pernyataan yang menegaskan pro dan kontra dan disebut juga sebagai bagian akhir dari teks debat. Nah, anak-anak, sekarang mari kita perhatikan contoh kutipan teks debat tatap muka berikut ini. Contoh teks debat 1. Isu, tingkat bahaya penggunaan smartphone di dalam kelas bagi siswa sekolah. Pembicara 1.
Menurut hemat saya yang sangat meyakini jika penggunaan smartphone oleh siswa di dalam kelas sangat berbahaya bagi konsentrasi siswa dalam proses belajar. Hal ini bisa mempengaruhi nilai akademik siswa serta kehidupan sosialnya dalam lingkungan kelas. Dikarenakan dalam smartphone tersebut, siswa dapat mengakses permainan maupun situs-situs yang belum sesuai dengan anak seusia mereka untuk ditonton. Hal ini sangat tidak sehat bagi mereka sendiri dan juga merugikan mereka dari segi akademis. Pembicara 2. Saya sangat tidak sependapat dengan pendapat yang dikemukakan mengenai bahaya penggunaan smartphone pada siswa di dalam kelas. Karena menurut hemat saya, akan sedikit lebih membantu siswa dalam proses belajar. Misalkan saja untuk mendapatkan materi tambahan yang ditugaskan guru. Selagi pemakaiannya masih dalam batas yang wajar dan masih berada dalam pengawasan guru kelas. Pembicara 1. Dalam pandangan saya, banyak sekali unsur negatif yang bisa ditimbulkan pada siswa sekolah jika membawa smartphone dalam kelas. Karena mereka akan mengakses situs-situs yang tidak baik bagi anak seusia mereka yang akan mempengaruhi sikap dan kepribadian mereka. Bahkan bisa mengganggu konsentrasi mereka dalam belajar jika mereka sampai kecanduan bermain game online seperti yang sedang marak sekarang ini. Dan sudah sangat jelas, prestasi serta nilai akademis siswa akan menurun. Hal ini sangat tidak baik bagi masa depan mereka kelak. Pembicara 2. Menurut saya sepertinya sangat tidak bijak jika kita terlalu mengedepankan hal-hal negatif bagi siswa dalam menggunakan ponsel di dalam kelas. Toh selagi mereka di dalam kelas, mereka masih bisa mendapatkan pengawasan dari guru kelas mereka. Dan lagi pula, di era teknologi canggih seperti sekarang ini, tidak bisa kita pungkiri siswa selain bisa belajar bijak menggunakan ponsel. Namun mereka juga akan dengan cepat dan mudah mendapatkan informasi jika terjadi sesuatu hal dengan keluarga mereka di rumah maupun jika terjadi sesuatu dengan mereka di dalam kelas. Pembicara 1. Seharusnya saudara lebih mampu memahami banyak efek negatif yang terjadi pada siswa jika mereka diperkenankan untuk menggunakan ponsel di dalam kelas. Betapa mereka akan lebih sibuk dengan ponselnya dibandingkan berinteraksi dengan teman sekelasnya. Hal ini akan membuat mereka tidak mempunyai rasa empati terhadap sesama dan menjadikan mereka siswa yang berkepribadian egois. Mereka akan lebih banyak kecenderungan untuk hidup menyendiri dengan dunia smartphone-nya daripada berinteraksi sosial dengan teman sekelasnya. Pembicara 2. Saya sangat tidak setuju dengan pendapat tersebut. Menurut hemat saya, rasa empati maupun rasa sosial dari diri siswa bisa dibentuk sejak mereka kecil dalam kehidupan di keluarganya. Sehingga di lingkungan sekolah pun, siswa mampu menempatkan diri dalam berinteraksi sosial dengan teman sekelasnya, maupun bersikap empati terhadap teman-teman sekelasnya di sekolah. Bahkan dengan membawa ponsel ke dalam kelas seperti yang telah saya tegaskan sebelumnya, anak siswa akan jauh lebih mudah untuk menjalin komunikasi dengan keluarga mereka meskipun mereka sedang berada di dalam kelas. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri mereka ketika mereka di sekolah sedang dalam melakukan proses belajar di sekolah. Baiklah, kami akan tetap atas pendapat dan pandangan kami sendiri mengenai penggunaan smartphone bagi siswa di dalam kelas. Karena memang menurut hemat kami sangat berbahaya bagi anak-anak seusia mereka dan banyak dampak negatif yang dapat timbul dari hal tersebut. Selain akan merusak nilai akademis mereka karena bisa mengganggu konsentrasi mereka belajar di kelas, akan tetapi juga akan menyebabkan efek sikap egois serta kurangnya rasa empati siswa terhadap lingkungannya, dan hal ini akan membuat mereka mempunyai pribadi yang buruk dan nilai akademis yang buruk yang bisa merusak masa depan mereka. Pembicara 2. Berdasarkan dari argumen-argumen yang telah disampaikan, kami tegaskan sekali lagi jika kami sangat kurang sepaham dengan pernyataan dari saudara bahwa penggunaan ponsel bagi siswa di dalam kelas sangat berbahaya. Karena tetap menurut hemat kami, smartphone sangat membantu siswa untuk mendapatkan informasi dengan cepat dan untuk berkomunikasi dengan keluarga mereka dengan cepat, serta keluarga mampu mengawasi keberadaan mereka serta mengetahui keadaan mereka sepanjang mereka berada jauh dari jangkauan keluarga. Menganalisa sudut pandang debat berdasarkan dari isi teks debat tersebut, maka kita dapat mengemukakan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, isu. Topik dari perdebatan adalah bahaya penggunaan smartphone bagi siswa di dalam kelas. Yang kedua, argumen. Terdapat dua pihak yang berdebat.
Pembicara 1, sebagai bagian dari pihak yang mendukung isu atau pro, sudut pandang yang dikemukakan adalah menganggap penggunaan smartphone di dalam kelas bagi siswa berdasarkan fakta mengenai dampak negatif terhadap siswa. Pandangan atau pendapat yang mengemukakan bahwa penggunaan smartphone bagi siswa di dalam kelas ini sangatlah tidak baik bagi kepribadian siswa itu sendiri, serta bagi nilai akademis siswa. Dan berikutnya, argumen yang dikemukakan merupakan penggunaan smartphone bagi siswa sekolah di dalam kelas sangat mengganggu konsentrasi siswa dalam proses belajar serta akan pengaruh tersebut ke dalam nilai akademis siswa dan kehidupan sosial siswa di lingkungan kelas. Berikutnya pembicara 2 sebagai bagian dari pihak yang menolak isu atau kontra. Yang pertama, mengemukakan sudut pandang atau pendapat dengan menanggapi penggunaan smartphone bagi siswa di dalam kelas ini berdasarkan dari efek positif atau nilai positif bagi siswa sekolah. Dan berikutnya pendapat yang dikemukakannya adalah bahwa penggunaan smartphone di dalam kelas bagi siswa tidaklah berbahaya. Malah justru ini sangat bermanfaat bagi siswa khususnya dengan tetap dalam pengawasan guru kelas siswa. Berikutnya, sedangkan argumen yang diajukan menyatakan bahwa smartphone bisa membantu siswa di kelas untuk bisa memperoleh informasi tambahan bagi pelajaran mereka di kelas. Selain itu juga membantu siswa dan keluarga untuk bisa berkomunikasi dengan cepat, serta orang tua siswa mampu mengontrol keberadaan anak-anak mereka di sekolah. 3. Simpulan bisa diambil adalah bahwa penggunaan smartphone bagi siswa di dalam kelas sangat berbahaya jika tidak disertai pengawasan yang baik oleh guru-guru mereka di dalam kelas. Dan sebaliknya, penggunaan smartphone bagi siswa di dalam kelas ini bisa bermanfaat jika digunakan secara bijak oleh para siswa dengan bimbingan dari guru kelas mereka. Berikutnya, mengkonstruksi permasalahan, argumen, dan simpulan debat. Dalam rangka melatih kemampuan para siswa di sekolah, para pengajar juga dapat melakukan pelatihan pidato, diskusi, serta melakukan debat. Dalam hal ini kita akan mempelajari pelaksanaan dari debat dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama, persiapan debat. Yaitu bagilah 2 kelompok di dalam kelas yang meliputi kelompok afirmatif dan kelompok negatif. Berikutnya menginformasikan topik atau isu yang akan diperdebatkan oleh kedua kelompok yang telah dibentuk. Dan berikutnya carilah topik yang menarik yang ada hubungannya dengan berbagai kepentingan umum yang sedang menjadi perhatian atau berita terkini yang sedang terjadi. Berikutnya berikanlah waktu bagi kedua kelompok untuk mempelajari isu agar mampu menguasai topik yang akan diperdebatkan. Berikutnya kedua kelompok masing-masing mengumpulkan teori, data pendukung dan fakta-fakta yang berkaitan dengan isu yang akan dibahas dalam debat. Dan berikutnya kedua kelompok ini merancang argumen yang mendukung ataupun menolak yang disertai dengan alasan yang kuat dan logis. Dan berikutnya masing-masing kelompok menyusun sanggahan untuk mempertahankan pendapat mereka tentang isu yang dibahas. Dan terakhir masing-masing kelompok membuat identifikasi serta antisipasi setiap argumen dan sanggahan dari pihak kelompok lawan. Langkah kedua, pelaksanaan debat. Guru pembimbing membacakan isu atau topik permasalahan yang akan ditanggapi oleh kedua kelompok siswa. Lalu guru mempersilakan bagi kelompok siswa afirmatif untuk memberikan tanggapannya. Setelah itu, lalu guru memberikan waktu kepada kelompok negatif untuk menanggapi pendapat atau pandangan dari kelompok afirmatif. Dan demikian seterusnya setiap kelompok yang telah dibentuk memberikan dan menyampaikan argumentasinya berdasarkan sudut pandang dari setiap kelompok. Hingga sebagian dari siswa dalam kelompok-kelompok tersebut mampu menyampaikan pendapat mereka. Nah anak-anak, sedangkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses debat yaitu selama para siswa menjalankan debat menyampaikan gagasan atau ide mereka, guru dapat mencatat isi dari setiap pembicaraan siswa hingga mencapai jumlah ide yang diharapkan. Guru dapat menambahkan konsep atau ide yang belum terungkap oleh kedua kelompok siswa dalam debat. Guru mengajak kedua kelompok siswa debat untuk mengambil kesimpulan dari hasil debat sebagai pertanda bahwa debat sudah berakhir.
Lalu guru mempersilahkan kedua kelompok siswa untuk bersalaman. Anak-anak dalam menyampaikan pendapat, argumen bantahan maupun dukungan dalam debat perlu diperhatikan hal-hal berikut ini ya. 1. Siswa mampu mengetahui kelemahan serta kelebihan dari argumen lawan. Yang kedua, argumen harus disertai dengan alasan yang logis. 3. Argumen harus disertai dengan bukti-bukti yang nyata serta fakta-fakta yang valid dan logis. Yang keempat, argumen yang diperdebatkan harus sesuai dengan isu, permasalahan, topik yang sedang diperdebatkan. Nah anak-anak, sedangkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses debat yaitu 1. Mempunyai sifat kritis. Berikutnya, santun, tidak menghina atau merendahkan serta tidak menyerang pribadi lawan ataupun menyinggung masalah sara. Dan gunakanlah bahasa yang baik dan benar serta efektif serta tidak berbelit-belit dari permasalahan yang dibahas. Dan juga menghindari sikap emosional baik dalam menjawab pertanyaan maupun dalam memberikan pertanyaan. Dan juga mampu menghargai serta menghormati argumen dari kelompok lawan jika dianggap benar. Anak-anak, itu dia pelajaran kita kali ini terkait analisa isi teks debat. Semoga kalian makin mengerti terkait materinya ya. Jika masih belum mengerti, ayo pelajari lagi. Dan jangan lupa untuk kerjakan latihan yang terdapat dalam buku kegiatanmu. Ayo semangat terus untuk belajar. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.